Baik, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai larutan buffer. Apa sih larutan buffer itu dan mengapa penting dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, larutan buffer itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH relatif konstan meskipun ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Komponen larutan buffer itu terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Yang kedua itu basa lemah dan asam konjugatnya. Jenis-jenis larutan buffer itu adalah buffer asam dan buffer basa. Contoh dari buffer asam itu adalah CH3COH dan CH3CONA. Contoh buffer basa yaitu ada amonia atau NH3 dan amonium klorida atau NH4Cl. Cara kerja larutan buffer. Buffer menetralkan ion H+ atau H- untuk mempertahankan pH. Reaksi penyanggaan. Pada penambahan asam itu ada amin plus H positif menjadi Ha. Penambahan basa itu ada Ha plus OH- akan menghasilkan amin plus H2O. Perhitungan pH buffer asam. Hitung pH dari campuran 0,1 m CH3COH dan 0,1 m CH3CONA. Jadi jawabannya itu adalah P dari Ka itu ada 4,74 menghasilkan pH yang jadi pH-nya itu ada 4,74. Perhitungan buffer pada pH yang basa. Hitung pH dari campuran 0,2 m NH3 dan 0,1 m NH4Cl. pKbNH3 itu 4,75, pKa 14 kurang 4,75 menghasilkan 9,25 plus log 2. Kapasitas buffer. Kemampuan buffer menahan perubahan pH dipengaruhi oleh konsentrasi dan volume. Aplikasi buffer yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya digunakan dalam darah. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, industri farmasi. Buffer dalam sistem biologi itu contohnya sistem buffer karbonat dalam darah H2CO3, HCO3-. Sini ada contoh soal dari larutan buffer. Jelaskan mengapa darah manusia memiliki sistem buffer. Jawabannya itu adalah untuk menjaga pH darah tetap stabil antara 7,35 hingga 7,45. Jadi, dari pembahasan tadi kita dapat merangkum bahwa buffer itu dapat mempertahankan pH. Buffer itu terdiri dari asam atau basa lemah dan konjugatnya dan digunakan luas di kehidupan sehari-hari kita. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai larutan buffer. Terima kasih.